Merasa diri tidak cukup baik dari orang lain, memandang orang lain wah ketika melihat diri sendiri halah. Dalam beberapa hal, setiap orang mengalaminya, menganggap orang lebih daripada diri sendiri. Hello everyone, jadi kali ini kita akan bahas tentang minder. Berbeda dengan rendah hati, minder lebih ke merasa rendah diri, perasaan merasa tidak lebih baik yang disertai dengan menyepelekan diri sendiri dan tentu ada kaitannya dengan percaya diri yang rendah. Aku mana bisa kayak begitu? Tentang penampilan fisik, tentang prestasi, tentang harta, tahta, dan yang lainnya. Merasa tidak cantik, merasa terlalu gemuk, terlalu kurus, merasa pendek, terlalu tinggi, merasa tidak mulus, merasa kurang putih, merasa terlalu putih, merasa tidak cukup pintar, dan banyak lagi. Kenapa seseorang bisa merasakan minder? Percaya diri itu tidak langsung muncul gitu aja sejak lahir atau bawaan sejak lahir. Tapi seseorang itu percaya diri atau kurang percaya diri merupakan bentukan dari beberapa faktor, bagaimana seseorang diasuh, keluarganya, lingkungannya, masa kecilnya, dan lain-lain. Misal, dulu pas masih kecil suka dibanding-bandingkan dengan orang lain, sehingga menyebabkan seseorang itu merasa tidak cukup baik ketika dia tumbuh dewasa. Kekerasan verbal atau non-verbal yang dialami di masa lalu dan beberapa faktor lain yang perlu ditelusuri dari masing-masing individu, karena tentu setiap orang punya latar belakang yang berbeda, jadi kita tidak bisa menarik semuanya sama. Ketika ini terus berulang, maka lubang ketidakpercayaan diri akan semakin dalam, sehingga membuat seseorang itu menjadi minder, menjadi haus akan pengakuan orang lain dan selalu merasa kurang atau rendah diri. Saat perasaan ini parah, seseorang akan terus merasa dirinya gagal, merasa sangat pesimis, dia tidak akan mencoba mencapai sesuatu yang berharga atau sesuatu yang sebenarnya dia bisa, tapi karena dia merasa dirinya tidak cukup baik, dia tidak mengambilnya karena merasa tidak mampu untuk mencoba. Apapun yang ada di hadapannya akan tampak terlalu sulit baginya, karena di dalam kepalanya hanya berisi tentang kemungkinan untuk gagal. Seperti penyakit yang menyerang suatu organ, letak masalah minder adalah menyerang pada keyakinan pribadi atau asumsi terhadap diri sendiri seseorang pada dirinya. Makanya kita sering dengar orang yang minder terdapat kata merasa di dalam pernyataan yang dia keluarkan. Saya merasa diri saya seperti ini, saya merasa diri saya seperti itu, dan sebagainya. Keyakinan terhadap diri yang kurang tepat ini berasal dari perkataan atau perlakuan orang yang berpengaruh terhadap dirinya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sedang merasakannya pada saat ini, beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi minder adalah: yang pertama, tanamkan dalam pikiran kamu kalau kamu sedang mengurangi rasa minder bukan untuk menghilangkannya. Karena kalau niatnya menghilangkan, otak akan memandang itu sebagai sesuatu yang berat dan susah untuk dilakukan. Sedangkan mengurangi sama dengan sedikit demi sedikit dan perlahan, jadi akan lebih mudah dan otak akan bilang, bisa-bisa kita bisa melakukannya. Yang kedua, menuliskan semua pikiran negatif tentang diri kamu yang muncul di kepala. Tulis semuanya. Setelah kamu menulisnya, kamu akan tahu dan hafal kapan kata-kata ini akan muncul di kepala lagi. Karena aku yakin pasti ada pemicunya. Entah karena melihat feed di Instagram atau pemicu-pemicu lain yang membuat kata-kata negatif tentang dirimu itu muncul. Yang ketiga, setelah menuliskan, sudah ada daftar beberapa hal yang mengganjal, ada beberapa list yang mungkin bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Contoh, merasa kurang pintar. Jika kamu merasa seperti itu, lakukan dengan bilang ke diri kamu, ini bukan penentu atau bukan sesuatu yang paten. Kita masih bisa merubahnya kok. Kita masih bisa merubahnya dengan belajar lebih giat lagi. Merubah cara kita belajar, mungkin sebelumnya kita tidak cocok dengan cara kita belajar sebelumnya. Ayo kita rubah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan ketika menulis tadi, kamu menemukan sesuatu yang kiranya sulit untuk dirubah, misalnya tinggi badan. Kamu merasa kurang tinggi. Maka dari itu, kamu perlu melakukan reframe atau pembingkaian ulang, merubah cara pandang ulang, merubah cara pandang yang awalnya kurang tinggi itu menurut kamu tidak bagus, rubahlah menjadi kurang tinggi itu sama dengan imut, sama dengan lucu, sama dengan awet muda. Katakan itu berkali-kali ketika ini muncul, karena semua itu butuh proses, tidak bisa dilakukan hanya dengan sekali mencoba, oke? Nah, untuk membuat itu masuk dan menjadi keyakinan adalah kamu perlu mengulanginya berkali-kali. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Untuk mengetahui apakah kamu akan berhasil atau tidak, kamu bisa melakukannya dan harus melakukannya. Karena kita tidak pernah tahu gimana hasilnya kalau kita tidak pernah mencoba.
Teman-teman, ini adalah percobaan yang tidak ada resikonya. Ketika kamu melakukan dan berhasil, kamu mendapatkan 2 hal atau berbagai macam hal sekaligus. Dari prosesnya, kamu bisa belajar, kemudian hasilnya, kemudian perasaan menjadi lebih baik, itu adalah sebuah nilai yang berharga sekali. Dan ketika kamu belum merasakannya, percayalah, setiap usaha sekecil apapun untuk menjadikan diri kamu lebih baik, itu pasti ngefek. Selamat mencoba dan ceritakan di kolom komentar gimana perasaan kamu setelah kamu mencobanya. Semoga video ini bermanfaat dan bagikan ke teman-teman kamu biar berkah karena bagi ilmu. Thanks for watching, see you in the next video.